Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Seperti biasa, jangan lupa tuliskan doa terbaik Anda di kolom komentar. Apapun yang lagi hadat Anda, keinginan Anda, tuliskan. Banyak berdoa itu sangat bagus. Makin banyak berdoa, insya Allah Allah makin cinta dan sayang sama kita. Kita nggak pernah tahu doa mana yang Allah cepat kabulkan. Tapi yang jelas Allah itu maha mengabulkan. Allah bisa langsung mengabulkan doa, bisa ditunda, atau bisa nanti disimpan untuk di akhirat kelak. Yang penting terus banyak berdoa. Itu teman-teman semua. Baik, kita langsung ke materi ya. Kita hari ini bahas masalah hutang, lagi-lagi masalah hutang. Karena banyak yang dialamin orang ini masalah hutang. Tapi teman-teman semuanya harus ingat bahwa melunasin hutang itu tidak semudah ketika Anda melihat testimoni di YouTube, teman-teman semuanya. Di banyak nih yang WA ke saya, Pak, kenapa ya itu di testimoni yang ada di channel YouTube tuh kelihatannya mereka kok mudah banget gitu ya, dapat keajaiban, amalkan ini dapat keajaiban, tapi saya ngamalin kok enggak ya, Pak. Apa itu masalahnya? Apa gimana salahnya? Itu banyak yang WA ke saya. Nah, seperti saya katakan tadi bahwa melunasi hutang itu tidak semudah yang Anda lihat di YouTube. Mereka ngamalkan ini, hutangnya lunas, kita ngamalin, hutang kita nggak lunas. Banyak amalan-amalan yang diajarkan oleh guru-guru kita, teman-teman kita di YouTube itu ya, tentang amalan ini, baca ini akan mudah rezekinya, akan dapat rezeki tak terduga, baca zikir ini setelah saya di jam segini, pokoknya banyak banget deh, Anda bisa cek itu. Dengan apa yang namanya, ketika ngamalkan ini akan dapat ini dan lain sebagainya, itu Anda bisa lihat. Nah, nggak semudah itu teman-teman semua, nggak semudah itu. Tapi ketika kita melihat testimoni itu, ambil baiknya. Artinya apa? Jadikan itu motivasi untuk diri kita bahwa ketika kita melakukan ikhtiar langit dengan cara-cara Allah, bahwa keajaiban itu ada dan benar nyata. Itu teman-teman semuanya. Hal yang paling diimpikan seseorang ketika dia dihadapkan masalah hutang itu adalah berharap keajaiban Allah datang. Nah, sekarang masalahnya, untuk dapat keajaiban itu tidak semudah kita membalikkan telapak tangan, apalagi kalau Anda beriado mengamalkan amalan itu yang Anda pikirkan keajaiban supaya dapat keajaiban. Itu nggak semudah itu teman-teman semua. Kenapa? Karena saya pernah di posisi itu, mengamalkan sholawat sekian ribu kali, tujuannya supaya keajaiban datang, mengamalkan tahajud supaya ditolong sama Allah, dapat keajaiban, dapat rezeki tak terduga. Saya pernah lakukan itu. Tapi apakah itu salah? Tidak, teman-teman semuanya. Itu nggak salah, karena memang ketika kita beramal, beribadah, tahajud, bersolawat itu berharap supaya pertolongan Allah datang, supaya Allah sayang, supaya Allah mengabulkan doa. Benar dan baik, bahkan sangat harus kita harapkan hal seperti itu. Nah, masalahnya di mana? Masalahnya ke diri kita, teman-teman semuanya. Kita ketika beramal itu yang kita pikirkan keajaiban. Jangan begitu. Keajaiban itu bonus dari Allah. Kalau kita ingin dapat keajaiban dari amalan yang kita kerjakan, satu, caranya istiqomah. Yang kedua, jangan pikirkan keajaiban. Lepaskan saja. Makanya selalu saya bilang, rumus keajaiban itu, ini versi saya. Rumus keajaiban itu adalah melepaskan sama dengan menerima sama dengan keajaiban. Artinya apa? Lepaskan saja doamu ke Allah. Lepaskan saja semua hal-hal yang keinginan kita itu kepada Allah. Sama dengan menerima apa yang kita terima. Bukan hanya kebaikan, bukan hanya kebahagiaan, tidak. Biasanya kita akan terima apa? Cacian, hinaan, kemudian kita disepelekan dan lain sebagainya. Itu kita terima. Belajar menerima itu, ridho dengan itu. Ketika kita sudah menerima dengan sabar, dengan lapang dada, dengan ikhlas, dengan ridho, nanti di situ sama dengan keajaiban. Jadi keajaiban itu menurut saya tidak perlu dikejar. Nggak perlu ada kejar keajaiban. Keajaiban itu akan datang ketika kita sudah siap lahir dan batin. Tandanya apa ketika kita sudah siap lahir batin? Tandanya adalah kita berusaha ridho dengan ketetapan dan takdir yang Allah tetapkan di kehidupan kita. Itu teman-teman. Nah, masalahnya juga sekarang untuk supaya kita ridho menerima, ini kan gak gampang, berat teman-teman semuanya. Apalagi kalau perkara hutang ini masalahnya kita nggak diken rumah, apalagi bukan rumah kita, rumah mertua gitu ya, atau yang sangkutnya dengan teman lah dan sebagainya. Ini berat teman-teman semuanya, berat.
tapi nggak ada cara lain. Itulah resiko. Makanya saya katakan tadi, melepaskan sama dengan menerima. Kalau kita berani melepaskan semua ke Allah, misalnya kita pasrah total ke Allah, mau diapain sama Allah aja ya kita sudah ikhlas, sudah rela, itu apa yang kita terima? Pastinya cacian, hinaan. Ini berat banget teman-teman semuanya. Saya pernah dicaci di depan banyak orang, itu saya pernah. Bahkan saya pernah itu, kok luar biasa deh, saya kok ingat itu. Aduh, luar biasa teman-teman semuanya. Nah, tapi yang jelas saya memahami nggak enak rasanya deh, benar nggak enak. Nah itu teman-teman saya katakan, jangan kejar keajaiban. Lakukan saja, istiqomahkan saja, dan berusahalah untuk benar-benar meyakinkan dalam hati dan jiwa kita bahwa insya Allah semuanya pasti selesai. Insya Allah pasti ditolong sama Allah. Itu teman-teman semua kuncinya. Jadi tidak semudah ketika kita melihat testimoni-testimoni di YouTube. Yang kita lihat itu selalu perjuangan seseorang, itu yang kita lihat itu selalu hasilnya. Kita nggak lihat bagaimana proses dia berjuang untuk meraih hasil yang dia dapatkan itu. Itu kebanyakan dari kita. Nah makanya orang yang berhasil itu dialah yang menikmati proses itu, terus belajar, terus mengupdate diri dia tuh ya, untuk lebih baik lagi. Nanti di sana akan dia rasakan hasilnya. Itu teman-teman semuanya. Perbaikin mindset kita, perbaikin hati kita, terkhusus perbaikin hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana kuncinya. Jadi benar-benar berjuang itu pol-polan. Tidak ada lagi kata-kata malas, tidak ada lagi kata-kata memanjakan diri, enggak ada. Harus dilawan, harus memang benar-benar fight. Aku harus berjuang, aku harus keluar dari masalah ini, aku harus benar-benar bisa menyelesaikan ini. Caranya datang ke Allah, libatkan Allah. Jadi supaya nggak berat. Yang merasa kadang-kadang kita itu merasa berat banget menghadapi ujian hidup ini, itu karena kita nggak ngelibatin Allah. Jadi libatkan Allah. Caranya bagaimana? Perbaiki ibadah. Selalu bangun malam, tahajud, berdoa, beristighfar, minta ampun sama Allah, dekat dengan Quran, baca Quran, artinya, baca, pahami, amalkan isinya sebisa yang kita tahu. Amalkan teman-teman semuanya. Nanti Allah akan bimbing dan beri petunjuk. Tapi percaya deh teman-teman semua, ketika kita benar-benar datang ke Allah, insya Allah kebahagiaan itu akan kita dapatkan, solusi itu akan kita temukan. Caranya bagaimana? La haula wala quwata illa billah, itu terserah Allah. Cara Allah sangat banyak untuk menolong kita. Cara Allah tuh nggak bisa kita menerka-nerka, lewat begini, nggak bisa teman-teman semuanya. Allah itu Masya Allah deh, nggak bisa kita prediksi dari mana aja. Pokoknya Allah tuh benar-benar sayang banget sama kita. Allah, Masya Allah, luar biasa. Saya kok udah bahas ini, nggak bisa saya ucapkan dengan kata-kata teman-teman semuanya. Betapa sayangnya Allah terhadap kita. Cuma kadang-kadang kitanya saja yang bandel, kitanya saja yang nggak percaya, nggak yakin. Kita lebih percaya pada bos, pada ikhtiar kita, pada usaha kita, pada bisnis kita. Kita nggak menjadi bos sebenarnya itu karena siapa? Karena Allah, teman-teman semuanya. Karena Allah. Nah, itu tadi teman-teman semua. Jadi jangan langsung ada berpikir itu, amalkan ini supaya dapat begini. Ya, silakan diamalkan, tapi jangan fokus Anda itu jangan hasilnya. Nikmatin saja prosesnya, amalkan saja. Kalau Anda mendengarkan para motivator itu ya di YouTube, mereka yang menyimak ustadz-ustadz kita itu, ya pastinya mereka mengajak kebaikan. Ayo semangat, ayo amalkan ini, ayo lakukan ini supaya Allah ridho, supaya ditolong sama Allah. Ya sudah, lakukan saja. Kan banyak janji-janji yang sudah Allah tawarkan gitu ya kepada kita. Itu harus kita lihat itu, tapi fokus kita jangan ke sana. Misalnya begini, siapa orang yang mendawamkan istighfar, insya Allah rezekinya akan dimudahkan, masalahnya akan diselesaikan, kemudian akan diberikan rezeki dari yang tidak terduga-duga. Itu janji Allah. Kalau kita sudah tahu bahwa janji Allah seperti itu, maka ya sudah, amalkan saja. Perkara nanti rezekinya dari mana jalannya itu bukan urusan kita lagi, sudah urusannya Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita lakukan, amalkan apa yang Allah perintahkan. Itu aja teman-teman semuanya. Simple, sederhana kan. Nah, tinggal tergantung kita. Tekad kita yang kuat, tekad kita yang bulat untuk benar-benar keluar dari masalah yang kita hadapi. Itu teman-teman semua. Jadi kalau terkait amalan ya banyak deh. Banyak bisa belajar dari guru-guru kita. Gak apa-apa, silakan sering lihat testimoni di YouTube, tapi jadikan itu sebagai motivasi bahwa insya Allah ketika mereka mendawamkan sholawat gitu ya, istiqomah sholawat, bangun malam tahajud, insya Allah kemudahan akan dia dapatkan. Ya sudah, lakukan, amalkan. Jangan pikirkan dari mana jalannya, apa ya, itu bukan tugas kita.
tugas kita lakukan saja, amalkan saja, dan yakini bahwa insya Allah ketika amalan-amalan yang sudah kita lakukan, kita datang ke Allah, pasti Allah berikan kebaikan dan pasti Allah akan menuntun kita, memberikan jalan petunjuk atas masalah yang kita hadapi. Oh begini, banyak hal. Caranya dari mana, jalannya dari mana, bisa lewat ide kita, pikiran kita yang itu semuanya atas izin Allah tiba-tiba terletak dalam pikiran kita, oh melakukan ini, oh bisnis ini, atau diketemukan orang, atau ada orang yang datang, bahkan lebih dari yang tak terduga-duga pun bisa Allah berikan itu kepada di kehidupan kita. Nah yang penting yakini bahwa ketika kita berjalan bersama Allah, datang kepada Allah, insya Allah semuanya akan mudah. Itu teman-teman semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.